nggak sih kalian berdiri di tengah lapangan pas tanggal 17 Agustus, melihat orang dewasa, mungkin tetangga kalian yang biasanya jualan bakso atau bapak-bapak RT yang terkenal galak, tiba-tiba rela makan kerupuk sambil diikat tangannya, atau ngesot-ngesot masuk ke dalam karung. Terus kita ketawa deh, semua orang ketawa. Tapi pernah nggak kalian mikir pas lagi ketawa itu, kenapa sih hari kemerdekaan kita justru dirayakan dengan lomba-lomba yang ajaib kayak gitu? Kenapa nggak cuma upacara bendera, potong tumpeng, terus selesai? Kenapa harus ada panjat pinang yang bikin baju belepotan oli? Nah, sebenarnya perayaan 17-an lewat lomba itu bukan sekedar formalitas tahunan. Kalau kita lihat balik ke sejarahnya, tradisi lomba ini baru masif bermunculan sekitar tahun 1950-an. Waktu itu, Indonesia baru beberapa tahun merdeka. Kondisi politik masih hangat, ekonomi belum stabil, dan luka perang masih terasa di mana-mana. Presiden Soekarno dan para tokoh bangsa waktu itu sadar bahwa rakyat gue butuh hiburan nih. Nah, maka dari itu, rakyat yang baru keluar dari trauma penjajahan butuh sesuatu yang bisa menyatukan mereka tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Lomba rakyat pun lahir sebagai cara paling sederhana untuk bilang, "Hey, kita udah merdeka, yuk kita rayakan sama-sama dengan bahagia." Dan ceritanya nggak berhenti sampai di situ. Dan ternyata filosofi di balik perlombaannya itu jauh lebih dalam dari apa yang kita duga. Yang pertama, lomba makan kerupuk. Dulu waktu zaman penjajahan, kerupuk dan nasi tiwul adalah makanan rakyat kecil karena beras sulit didapat. Makan kerupuk yang digantung mengajarkan kita untuk selalu ingat dari mana kita berasal. Ingat masa-masa prihatin agar kita nggak tinggi hati saat sudah merdeka. Yang kedua, lomba balap karung. Karung goni adalah simbol pakaian rakyat Indonesia di masa penjajahan Jepang. Sangat kasar, gatal, dan tidak layak. Tapi di hari kemerdekaan, karung itu kita ubah jadi alat permainan. Kita melompat keluar dari rasa sakit masa lalu menuju masa depan. Yang ketiga, lomba tarik tambang. Ini bukan cuma soal siapa yang paling berotot, ini soal chemistry. Kalau satu orang hilang keseimbangan, satu tim bisa jatuh. Bukankah itu miniatur dari Indonesia? Bangsa ini nggak bisa ditarik sendirian oleh satu orang hebat, harus bareng-bareng. Yang keempat, lomba panjat pinang. Ini yang paling ikonik. Tiang yang licin dilumuri oli, di puncaknya ada hadiah menarik. Sama kayak kemerdekaan itu sendiri. Untuk mencapai puncak, orang di bawah harus rela diinjak, yang di tengah harus menopang, dan yang di atas harus membagi hadiahnya ke bawah. Tanpa gotong royong, nggak bakal ada yang sampai ke atas. Jadi saat kita nonton atau ikut lomba 17-an, kita itu sebenarnya lagi melakukan ritual pengingat. Lomba-lomba ini adalah cara bangsa kita mentransformasikan sejarah perjuangan yang penuh darah dan air mata menjadi sebuah kegembiraan yang bisa dinikmati oleh anak cucu kita hari ini. Kita merayakan kemenangan atas rasa takut dengan cara yang paling manusiawi. Di tengah dunia yang makin individualis, di mana semua orang sibuk sama layar HP-nya masing-masing, tapi tanggal 17 Agustus adalah satu-satunya hari di mana satu RT bisa kumpul di gang sempit. Anak kecil, remaja, sampai lansia bersatu melupakan perbedaan politik atau status ekonomi. Cuma demi menyemangati bapak-bapak yang lagi lomba gigit kelereng. Kemerdekaan itu bukan cuma tentang naskah yang dibacakan tahun 1945. Kemerdekaan adalah tentang bagaimana kita menjaga rasa kebersamaan itu tetap hidup hari ini. Jadi, kalau nanti tanggal 17 Agustus kalian ikut lomba dan kalah, atau cuma jadi penonton di pinggir lapangan, ingat satu hal, kita nggak cuma lagi main-main, tapi kita lagi merawat warisan cara bahagia bangsa Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka!